Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Kotrunada dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram, semester 5 kelas B. Saya akan menjelaskan pengembangan dan hasil pengolahan nilai hasil belajar. Langkah-langkah pembuatan dalam pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya, atau yaitu keseimbangan jumlah soal pada tiap materi dan aspek tingkah lakunya bagaimana taksonomi Bloom atau taksonomi dari Anderson. Tabel spesifikasi ini dibutuhkan jika akan menyusun soal dalam jumlah banyak sebagai soal pilihan ganda yang dikombinasikan dengan esai. Selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing materi pembelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan unsur behaviornya agar menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan level kognitifnya. Karena dari indikator behaviornya ini guru dapat merumuskan soal untuk tes objektif maupun esai secara valid. Selanjutnya yaitu merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif, pilihan ganda, dan lain-lain maupun tes esai. Selanjutnya itu melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Selanjutnya yaitu melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir untuk ditindaklanjutkan. Selanjutnya yaitu memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen, dan butir-butir yang belum baik dapat diperbaiki untuk dimasukkan kembali menjadi seperangkat instrumen. Selanjutnya itu melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis hasil tes belajar teknik analisis, yaitu analisis tingkat kesukaran. Yang pertama soal bentuk objektif, yaitu tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab seolah-olah peserta tes, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, atau sulit. Yang selanjutnya itu soal bentuk esai. Tingkat kesukaran soal di perguruan. Untuk mengetahui beberapa besar tingkat kesukaran suatu soal, tingkat kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1. Makin berat tingkat kesukaran, maka makin mudah soal, begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu analisis daya pembeda soal. Ini dibagi dua, yaitu soal
bentuk objektif. Daya pembeda soal ada kemampuan soal dalam membedakan antara kelompok atas sesuai yang nilainya tinggi dengan kelompok bawah sesuai yang nilainya rendah. Yang kedua yaitu soal bentuk esai. Indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal yang membedakan kelompok yang berprestasi tinggi, kelompok atas dari kelompok yang berprestasi rendah, yaitu kelompok bawah di antara para peserta tes. Selanjutnya itu analisis pola jawaban soal. Analisis pola jawaban soal adalah peserta tes terhadap soal pilihan ganda dengan menganalisis pola jawaban soal. Maka akan diketahui efektivitas option kunci dan option pengecoh distraktor, sehingga dapat digunakan atau dibuang option tersebut. Selanjutnya itu analisis validitas tes. Ini juga dibagi dua, yaitu pengertian validitas tes. Validitas tes berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa berarti sahih atau tepat, sedangkan menurut istilah valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Selanjutnya jenis-jenis validitas tes secara metodologis. Validitas terbagi ke dalam dua jenis, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Selanjutnya itu analisis reliabilitas tes. Ini juga dibagi dua, yaitu pengertian reliabilitas tes. Secara bahasa reliabilitas tes berasal dari kata reliable yang berarti andal atau terpercaya. Sedangkan dari segi istilah reliabilitas adalah tingkat keterpercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Cara mencari reliabilitas tes. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu tes ulang, yang kedua tes paralel, yang ketiga tes belah dua. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.